Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sultan Hakim Syafiq dari kelas 2A dengan NPM 57827. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah Jaringan Komputer 1 modul 10 Basic Router Configuration. Langsung aja yang bagian pertama 10.1 mengkonfigurasi pengaturan router inisial atau standar pengaturan basic dari router. Mengkonfigurasi pengaturan basic router. Nih, bagian pertama, langkah-langkah mengkonfigurasi router dasar konfigurasi router. Untuk mengganti nama router, gunakan perintah hostname. Dan untuk masuk ke mode privilege exchange atau istilahnya root, ini masuk dengan perintah enable atau mengamankan mode privilege exchange atau istilahnya gitu, atau root istilahnya itu menggunakan perintah enable secret lalu passwordnya apa. Lalu mengamankan pengguna exchange atau mengamankan konsol dengan perintah line console 0. Masuk ke line console 0, lalu tambahkan ketik password dan masukkan password apa, lalu ketik login. Selanjutnya mengamankan telnet atau akses SSH. Masuk ke line VTI 04, lalu ketik password dan masukkan password apa, lalu ketik login dan ketik transport input SSH atau telnet. Transport input dan pilih SSH atau telnet. Lalu mengamankan password pada semua line dengan perintah service password enkripsi. Lalu menyalurkan notifikasi legal dengan notifikasi pada bagian awal router, yaitu banner remote TD. Lalu pesannya dengan yang diawali dan diakhiri tanda petik atau tanggal. Lalu menyimpan konfigurasi dengan yang pertama, keluar dulu dari config terminal dan ketik perintah config running config startup config. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh konfigurasi dasarnya. Masuk ke enable dengan ketik enable, lalu masuk untuk konfigurasinya, masuk ke configure terminal, lalu untuk ganti nama ketik hostname dan masuk nama apa. Dan ini masuk untuk mengamankan mode privilege access dengan ketik perintah enable secret dan password class. Masuk ke line console 0, ketik line console 0, lalu kasih password, lalu login, lalu exit. Ini perintah login ini digunakan untuk memastikan password terpasang atau password telah dikonfigurasi. Begini juga dengan line VTI 04. Nah, pada transport input, ini transport input digunakan untuk mengamankan remote telnet atau akses remote pada telnet ataupun SSH dengan gunakan seperti ini. Selanjutnya keluar dan seperti ini lah. Banner OTD dan masukkan pesan ini. Selanjutnya pada bagian syntax checker, ini digunakan untuk mengkonfigurasi dasar dari router. Selanjutnya bagian 10.2 configure router interface. Contoh interface misal ada gigabyte Ethernet 000 bisa disingkat GIN 0.0/0, lalu gigabyte 001 disingkat GIN 0/1 seperti itu. Untuk masuk ke interface tersebut, pastikan router berada di mode privilege access dan configure terminal, lalu ketik perintah interface nih. Masuk interface yang diinginkan, lalu deskripsi apa, lalu IP address, IP add untuk menambah IPv4, IPv6 add untuk menambah IPv6, no SH biar memastikan port tersebut aktif, interface tersebut aktif. Contohnya seperti ini. Nah, terlihat pada perintah ini mengkonfigurasi pada interface gigabyte 0/0.
0/0/0 dan menambahkan deskripsi nama IP dan IPv6, memastikan membuat port yang aktif lalu keluar. Dan seperti ini juga. Kurang lebih langkah-langkahnya sama seperti ini. Dan untuk memastikan konfigurasi interface telah terkonfigurasi dengan benar, gunakan perintah show IP interface BF atau show IPv untuk IPv4 dan show IPv6 interface BF untuk IPv6. Seperti ini. Ini untuk ini adalah tabel hasil konfigurasi IP, konfigurasi sebelumnya, dan terlihat di sini sudah terkonfigurasi IP-nya dan statusnya adalah up, yang mana status dan protokol up, yang mana ini menunjukkan bahwa interface tersebut aktif. Begini juga pada interface BF IPv6. Seperti ini up kasih tuan. Kurang lebih seperti itu. Perintah untuk verifikasi konfigurasi. Nah, show IP interface BF dan IPv6 interface BF ini menampilkan semua interface, alamat IP dan statusnya saat ini. Lalu show IP route dan IPv6 ini menampilkan isi IP routing tabel di RAM. Lalu show interface ini menampilkan statistik untuk semua interface di perangkat. Namun ini hanya khusus untuk IPv6, IPv4. So IP interface ini menampilkan statistik IPv4 pada semua interface di router, dan IPv6 interface menampilkan statistik IPv6 untuk semua interface di router. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya bagian 10.3, mengkonfigurasi default gateway-nya. Default gateway pada host. Jika jaringan lokal hanya satu router, itu akan menjadi router gateway, dan semua host dan switch pada jaringan harus terkonfigurasi dengan informasi ini. Jika memiliki router ganda atau banyak router, kamu harus pilih salah satu dan mereka untuk menjadi default gateway-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini hanya satu router. Ini router digunakan untuk memastikan agar semua komputer dengan jaringan yang berbeda dapat terhubung dengan jaringan masing-masing, dapat terhubung meski berbeda jaringan lokal. Default gateway pada switch. Sama seperti router, switch masuk ke enable dulu atau masuk ke privilege check, lalu masuk ke configure terminal. Default untuk mengkonfig dan melihat konfigurasi yang ada, yaitu gunakan perintah show running config, dan untuk menambah default gateway pada switch, gunakan IP default gateway seperti ini. IP default. Jadi singkatnya, modul 10 basic router configuration ini akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi basic dasar-dasar dari router. Misalnya aja untuk ganti nama hostname, menambah IP, masuk interface, menambah IP, membuat interface yang aktif, masuk interface, memastikan interface itu aktif, lalu menambah pesan pada awal pada router tersebut, pada bagian pembukaan router tersebut, lalu memastikan interface yang aktif. Lalu selanjutnya pada switch juga ada hal yang sama, yaitu mengkonfigurasi IP default gateway. Kurang lebih seperti itu. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi modul 10. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam menjalankan presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.